Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar wabarakatuh. kalian? Baik, Pak. Kita ulah kayak Semoga hari ini kalian semua diberi itu ya kesehatan. Jangan Amin. lupa dijaga jarak mau kemana, kemudian cuci tangan ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Kemarin kita membahas materi Microsoft Excel, yaitu pengolah angka, mengidentifikasi konsep dan logika. Mungkin dari kalian ada yang tahu? Saya Pak Arno. Oh iya, Mengenai silakan Lukman. fitur-fitur di Microsoft Excel, Pak, contohnya ribbon, title, dan cell. Nah, betul. Jadi Excel terdapat beberapa fitur yang banyak manfaatnya. Jadi kita dipermudah dalam pekerjaan kita. Oke, pada pertemuan ini ya melalui kegiatan mengamati video kalian dapat menerapkan logika dan operasi perhitungan data dengan baik. Melalui tanya jawab kalian dapat mendiagnosis konsep logika dan operasi perhitungan data dengan baik. Sekarang kita akan membahas materi fungsi logika if, and, or, else pada perhitungan kondisi. Mungkin kalian sudah tahu. Saya tidak tahu, Pak. Saya iya, belum tahu, Lukman. Pak. Iya, yang Saya lain. juga tidak tahu, Pak. Oke, saya jelaskan dulu. Pernahkah kalian mendengar kata-kata average atau sum? Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke, sebelum kita melangkah pembahasan selanjutnya, di sini Bapak akan sebuah cerita ya, ada suatu permasalahan. Bu Susi akan akan menginput sebuah data di mana data angka untuk dijumlahkan secara keseluruhan. Dengan data begitu banyak, tidak mungkin Bu Susi menjumlahkan data secara manual. Disinilah Bu Susi bisa memanfaatkan rumus average maupun sum yang berfungsi untuk menjumlahkan angka dan rata-rata. Dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada Excel, pekerjaan kita jadi mudah dan sedikit terjadi kesalahan. Dari permasalahan ini kalian dapat menganalisa. Paham ini kalian? Lukman? Belum, Pak. Belum, Yang Pak. lain? Paham. Iya. Dengan menggunakan rumus dapat terbantu pekerjaan kita. Jadi tidak perlu khawatir, masih ada rumus-rumus yang lain digunakan. Betul sekali. Iya, Pak. Kemarin saya baca di modul. Oke. Fungsi logika if, and, or, else pada perhitungan kondisi menggunakan rumus Microsoft Excel. Dalam menggunakan rumus Excel ini disediakan oleh Excel ya, yang akan membantu proses perhitungan kalian. Jadi kita bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan. Jadi pada umumnya penulisan fungsi harus dilakukan dengan argumen, baik berupa angka, label, rumus, alamat sel, atau rank. Pertama, tanda plus, jadi digunakan untuk menjumlahkan. Min berarti untuk mengurangi nilai. Kali berarti untuk mengalihkan. Average untuk rata-rata. Max untuk mencari nilai tertinggi. Min kebalikannya, mencari nilai terendah. Kemudian selanjutnya nilai terendah, yaitu menggunakan min. Min mencari angka terendah, jadi sama dengan
min buka kurung H8. H8 ini diblok ya, kita ketik sama dengan ditulis plus buka kurung B3, berarti yang kita ambil ini adalah ini B3, kemudian titik koma 33 adalah jumlah karakter yang kita ambil nanti. Saya Pak, Ya, apa keuntungan kita menggunakan fungsi if Pak? oh baik, pertanyaan saya jawab. Fungsi ini digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu. Misalnya jika nilainya sel A1 maka nilai 1, maka hasilnya 2, jika tidak maka bernilai 0. Jadi kita main itu ya, logika. Tuh. Ada yang lain? Tidak, Pak. Oke, di sini pada slide diskusi dijelaskan ya, diskusikan bersama kelompok kalian yang kemarin sudah dibentuk. Pecahkan permasalahan yang ada di materi ini berkaitan dengan fungsi logika if, and, or, else. Jadi di sini sudah saya tulis linknya. Tugas sama ya, tugas kalian ada 3. Yang pertama menganalisa materi, silakan buka di link ini. Ini adalah form tugas kalian ya, silakan kalian tulis nama lengkap, absen, kemudian kelas kalian, kuis, silakan nama juga ditulis kalau nama kalian, nomor absen juga. Kemudian ini adalah bentuk soal kalian, soal kuis berupa pilihan ganda, silakan. Oke, berdasarkan hasil materi apa yang kalian simpulkan? Dari kita mengenal banyak rumus dalam Excel, F, Sum, FMI, dan lain-lain. Oke, bagus. Semua hasil kesimpulan jadi benar. Dengan adanya rumus kita terbantu, di mana kita menjumlahkan nilai secara otomatis atau tidak manual. Di bawah ini ada beberapa fungsi ya, ada 4. Jadi fungsi aritmatika itu digunakan untuk menjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian ataupun gabungan dari semuanya. Sedangkan fungsi statika digunakan menjumlahkan nilai data dalam satu rank. Kemudian fungsi if yaitu untuk membuat perbandingan logika antara nilai dan apa yang diharapkan. Oke anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas dengan kaji yang sama ya, dengan materi memanipulasi sel dan referensi nilai dan alamat sel. Silahkan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Oke, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian, jaga jarak, jangan lupa pergi kemana menggunakan masker ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.